Cilamaya itu. Dari Cilamaya ternyata malam itu kali Cilamaya itu bergelombang seperti dari itu datang semacam ular naga putih yang melingkar dari tempat duduk saya di tempat lokasi pemakaman itu, berputar-putar. Ada yang tidak beres itu. Saya tanggapi pas terakhir datang seseorang, dia lihat banyak ini. Saya lihat ke pojok itu, saya kaget, kok banyak harta, banyak emas, banyak apa itu yang berhamparan itu. Nah, perkenalkan dulu, Bapak Muhyiddin dari mana? Dari Subang, Dari Subang. Kampung Sukadina, Cetergas Hilir, Patok Besi Subang. Ya, oke. Nah, jadi kan kita mau berbincang-bincang malam ini ya. Jadi selama ini yang pernah Anda alami, ya kan? Seperti apa aja tuh, Bang? Alhamdulillah, Allah dalam rangka kita bisa bertemu, berarti kita dalam silaturahmi. Iya, betul. Memang ada satu pengalaman yang memang di luar nalar saya gitu. Iya. Yang saya rasakan ketika itu, saya sering bertawasul, ada Pak Malam Kliwon, terus ada sering jarah ada makan yang saya nggak bisa disebutkan. Itu di lokasi daerah mana itu? Lokasi dekat sih di Bambu Ajami. Oh, Bambu. Oh, di situ ada ya? Ada sama guru itu guru ngaji. Kalau ini sebenarnya di musola RT 2 itu di tempat kita ngeriung sama teman-teman mereka mengadakan tawasul lewat amalan amaliyah dari pesantren Suryalaya, betul, Tasikmalaya. Itu Thariqat Qadariyah Naksabandiyah. Sesudah itu berjalan lama, dari waktu ke waktu terus berjalan, entah kenapa ketika itu saya mengalami ada satu yang pernah saya alami. Saya memang itu ilmu munculnya dari Allah, saya rasakan, maksudnya atas kersane Allah itu. Iya. Atas kersane Allah, izin dari Allah. Saya mengetahui kalau melihat orang, saya melihat ada sesuatu dari belakangnya, terus kehidupannya bagaimana, terus dia apa lagi keadaan susah, senang, terus dia semacam ada kejadian apa, saya bisa kok jadi bisa mengetahuinya gitu. Dengan cara gimana itu? Dengan cara saya menggunakan dari hijab seseorang ketika channelnya, kalau dari HP kan itu ini kan luar biasanya Allah berikan keilmuan. Iya, betul. Saya dari nama, dari Asma tersebut. Misalkan Asma, ya ketika Asma dipijit, langsung dari tangan saya itu keluar daun 5 itu. Daun 5 itu yang bisa dikatakan hijab seseorang keluar dari lewat Asma, nama tersebut diungkapkan, diketahui. Makanya dari semua terus ada kehidupannya mengalami apa yang akan terjadi, dan ini itu ABCD itu, insya Allah saya bisa membukakan urusan itu atas izin Allah.
yang lebih uniknya, memang situasi yang sudah berjalan, ada seseorang yang datang, Om Idin, Om Idin suruh ke sana, mau ngapain? Kata saya, ayo kita ke sana dulu, kita berangkat, ketemu sama seseorang. Seseorang itu mengalami kehancuran kehidupannya. Iya betul. Tetapi kok kata saya nanya ke saya, wong saya juga nggak tahu urusannya gimana, apa yang mesti saya kasihkan. Tetapi ketika dengan sendirinya keanehan-keanehan yang muncul, begitu dia menyebutkan nama itu, saya kebuka. Oh, orang ini membutuhkan pertolongan. Ya saya tolong dengan keimanan itu, dengan cara yang saya dapatkan info seperti itu. Alhamdulillah berjalan dengan sendirinya, dari masa ke masa dia membaik lagi. Atas izin Allah. Jadi intinya saling tolong menolong lah ya. Ya, saling tolong menolong. Yang lebih ininya lagi, sebenarnya saya merasakan kok saya nggak punya apa-apa. Kita hidup seorang sama rekan-rekan itu sering ngelimbah itu di lapangan, di kebun itu bambu yang banyak apanya tuh yang sampah itu kotor lah tempatnya. Betul. Tapi anehnya itu, dan ketika saya sering berpikir menyebut nama asma la ilaha illallah, bermunculanlah suatu keilmuan yang memang saya rasakan, dan mudah-mudahan keilmuan itu bisa bermanfaat bagi yang mendengar, yang melihat, dan yang ada yang ingin mengetahuinya silakan langsung bisa mempertanyakan ke Mas Yuda Pancakra gitu. Gitu ya. Nanti saya insya Allah yang akan menjelaskannya gitu. Betul. Pengalaman apakah? Jadi begini, Kang Widin ya. Jadi saya hanya ingin tahu dari segi bidang pengalaman pribadi tentang hal-hal mistis ataupun bisa disebut ya yang di luar nalar kita, yang pernah kita alami, yang pernah kita Kang Widin alami. Ya setidaknya kan istilahnya yang namanya keilmuan itu pasti lengket dengan yang namanya goib. Betul. Seperti itu yang mau saya tanyakan. Ya, begini, pernah saya bermimpi. Apa berarti menjelaskan mimpi ya? Iya betul. Iya. Pernah saya bermimpi suatu ketika saya habis bertawasul, habis berzikir, suatu malam kliwon itu saya bermimpi. Mimpi itu ada seseorang yang memberikan kitab jenisnya semacam kitab itu. Dalam mimpi itu saya lihat, nih bahasanya, ini kitab saya berikan ke kamu. Saya pegang, kok kitab ini banyak rayapnya, banyak apanya. Dalam mimpi saya, kotor banget ini kitab. Saya bingung, ini mau dibikin apa? Kata saya, kitab ini, saya bersihin aja dulu. Saya bersihin dalam mimpi itu, dan ketika bersih itu kitab, saya buka satu persatu. Namun ketika dibuka, ada yang lari ke sini kemarin.
pas keluar dari kitab itu ada tikusnya itu. Keluar dari itu, wah tikus. Pas saya bangun dari itu pagi, ternyata di depan itu ada banyak tikus. Di orang-orang yang lewat saya lihat saya bingung. Kenapa ya? Saya berpikir itu yang harus saya langkah selanjutnya. Namun ketika saya ditelaah perjalanan itu, ternyata datangnya keilmuan yang muncul secara tiba-tiba yang pernah dirasakan sama saya. Terus ada yang sering menanyakan sesuatu, tahu-tahu saya bisa menjawabnya di luar nalar saya gitu. Iya. Pas saya jawab, orang itu iya, perjalanannya emang seperti itu. Saya juga bingung urusan itu. Oh, saya hikmahan lagi berarti kitab itu keilmuan yang memang dimiliki. Cuman ada yang keluar dari itunya, saya hikmah lagi karena itu hama. Hama itu orang kan nggak sama. Ada yang tadi sebut tikus itu. Ada yang menjelekin, ada yang A, ada yang B, ada yang negatif, ada yang positif. Saya rangkum aja, saya satukan aja di dalam diri saya. Mungkin pemberian ini, pengalaman mimpi saya ini seperti ini, mungkin satu hikmah untuk saya. Terus saya pernah mengalami satu misteri mistis di suatu makam. Iya. Dalam riungan kita lagi bertawasul sama riungan. Pas saya itu ketika duduk santai lagi berpikir, kita mengalami ada keanehan, semacam tidur tapi mengalami itu. Karena prosesnya kalau datangnya yang gaib terus apa itu karena dari kita itu setengah mengetahui setengah enggak, kayak eling tapi enggak eling gitu. Mata lep tapi kita tahu itu apa yang dialami Dari antara sadar dan ya, tidak. sadar dan tidak sadar. Betul. Karena itu mungkin datangnya yang gaib itu memang seperti itu. Semacam ular naga putih yang melingkar dari tempat duduk saya di tempat lokasi pemakaman itu, berputar-putar. Entah mau apa ini, kata saya bingung ada apa ini sebenarnya. Itu pas dekat Kali Cilamaya itu. Kali Cilamaya, ternyata malam itu Kali Cilamaya itu bergelombang seperti saya tambah bingung. Pas itu yang datang seseorang, dia lihat kamu pingin itu. Saya lihat ke pojok itu, saya kaget, kok banyak harta, banyak emas, banyak apa itu yang berhamparan itu. Kok itu banyak itu, saya bingung. Ini saya kan lagi duduk di makam lagi berzikir tapi lihat itu. Cuman di sana ada perjanjian, memang itu di luar nalar perjanjian itu. Kamu pingin itu, tapi saya minta syarat satu. Apa, kata saya. Pas saya itu yang keluar muncul dari raut wajah saya itu anak saya.
Gitu. Iya, kita yang laki itu keluar wajahnya. Apa ini kata saya? Kamu ingin harta? Nah ini tukarnya. Wah saya kaget. Wah nggak mau kata saya gitu. Dalam Berarti perjanjiannya. tumbal ya. Iya tumbal. Apa yang itu kalau dia kita ngambil rezeki pagi ini besoknya enggak punya masukan Iya betul. pasan gitu namanya. Pas itu yang misteri itu pas minta tuker itu antara putra saya sama itu saya menolaknya dan perjanjian itu nggak mau saya nggak mau walaupun hidup seperti ini saya tidak mau menukarkan itu. Saya bangun dari dulu apalagi ini kata saya sesudah kelar buat apa namanya berpikir itu saya pulang. Waktu pulang herannya itu ibu waktu ibu masih ada ibu waktu itu kan masih ada menjagai anak saya bangun dia langsung marah-marah ke saya kamu dari mana katanya saya dari itu dari apa habis apa tawasudi itu nggak bilang yang sebenarnya heran itu anak kamu nyiksa banget malam-malam jam tengah malam itu nggak bisa tidur dia lari ke sini kemarin kayak orang apa yang dirasakan Bingung ya. bingung ada apa ini saya ingat pas itu saya di makam ada semacam itu perjanjian apa itu kata saya Itu datangnya dari mana? Perjanjian dari atas itu keluar dari sekitar makam utara ada hutannya dalam itu terus mengiringi saya terus keluar aja orang memang wujudnya saya nggak dikenali saya juga nggak tahu besar itu ya namanya dari pengalaman itu seperti genderuwo gitu. ya dan dia ajak kita antara harta kekayaan jadi saya nggak mau ya aja saya pulang waktu terjadi dia tidur saya semalaman tidur sampai subuh sampai pagi memikirkan itu kenapa ada apa ini kata saya yang anehnya pas sorenya anak saya dibawa ke Cilamaya sama saya pakai motor pas di jembatan itu anak saya terjun masih usia 1 tahun juga belum masih baru jalan Terjun kemana? terjun ke bawah ke kali Cilamaya Ke Kali Cilamaya. ya ke kali Cilamaya Itu seperti apa? Itu nyata ya? nyata kejadian saya emang yang belum pernah saya lupakan kejadian karena saya malamnya waktu perjanjian itu saya menolak apa ini godaan apa gitu tapi ketika saya bawa itu saya udah lupa perjalanan itu tapi hanya sehari bukan sehari sorenya malam saya ke itu sorenya saya jalan-jalan masuk di Cilamaya lihat air Cilamaya pas itu anak saya yang baru bisa jalan kaki jatuh ke bawah sekampung juga tahu Tapi selamat anak itu. Anaknya Ya. juga. ya yang jadi herannya itu saya bicara misteri anak itu ketika terjun saya kebingungan karena bawa anak dua yang satu perempuan yang satu lagi laki
sama kakaknya, Neng jangan kemana-mana, itu si Ade itu lagi bangun di dalam ruangan. Bayangan kalau menurut saya, ya, walaupun anak baru jalan kaki umur 1 tahun, bernapas di dalam setengah jam aja sudah Ke dalam air itu. di dalam air, nggak kelihatan, nggak kelihatan. Jangannya saya bingung ini kemana, saya lari harus nolong gimana, anak itu udah nggak ada, Lah terus udah di dasar itu. anak itu kan nggak ada, anaknya Mbak lah ya, Iya. udah di dasar air. Itu- Saya berlari terus kebingungan, saya loncat dari atas Jembatan. itu ya, ada jagaan Tiang-tiang tiang-tiang itu terjun juga saya. Ketika saya di itu dicari ada, saya udah nggak ada. Cari kali, di sana ada kali, kata orang itu yang melihat, kenapa anak kamu jatuh ke Selandia itu masih hidup nggak, saya juga nggak tahu, sambil saya kebingungan. Di itu aja cuci anak saya, ketika dicuci saya di ini kepalanya ke bawah, kakinya di ini, biar airnya keluar. biar, tapi air nggak ada ini. Pas lama kelamaan dia bangun kayak orang habis mimpi. Herannya, oh dia masih hidup. Saya alhamdulillah kata saya masih hidup. Wah, masih ada yang lewat dari sekampung saya. Wah, pulang saya juga marah sama mamanya sama ibunya. Kamu katanya enggak, apa namanya, kalau istilah sedel rawora mana sih, Benar. rawora rawa anak istilah mayat jatuh. Dia saya herankan karena kan waktu itu saya jadi buat nalar saya itu, saya nggak tahu sampai sekarang, dan saya menolaknya waktu perjanjian dan mau dijadikan ibadah. Alhamdulillah ya. Oh, ternyata bebas dari segala terlupakan istri, dan itulah perjalanan Pengalaman saya masih alhamdulillah Allah masih istilah kata menolong hambanya lah ya. merasakan seperti itu. Sampai saya di kampungnya tahu sama teman-teman yang saya ingin, sama orang-orang yang sering bertawa sama saya hubungan itu. Wah, katanya kamu kalau ini sendiri kamu kaya, katanya dikasih emas sama itu tuker itu. Waktu untungnya saya masih mengingat harus ya kita bekerja dan sampai jalan pintas itu. Nah, godaan